Yang menika Caning sesarengan kali Ustadz Ahmad Nurwadi saking Kementerian Agama Kota Surabaya. Materi Cahaya Pagi yang menika Caning Al-Mushih yang menghitung segala sesuatu. Sumangga Ustadz untuk mukadimah di pagi hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi huwal ahad al-wahidus samad yahdil rasyad. Bi khairi khalqika syafi'al ummam ya rabbana salli alaihi sallimin. Wal ali gharikna fi bahril wahdati fi kulli halin da'ima wa sa'ati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Caning sahabat budaya program 4 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita di pagi hari ini masih dipertemukan kembali dalam acara program 4 RRI Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Ayo dalam kesempatan ini barang kirang muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat taufik hidayahnya, khususnya kita masih diberi yaitu kenikmatan yang namanya nikmatul ijab dan nikmatul imdad. Nikmat ijab yaitu nikmat di mana kula panjenengan diwujudkan Allah Subhanahu wa taala dalam wujud yang seindah-indahnya. Allah membentuk wujud kita dalam bentuk yang seindah-indahnya dan sebagus-bagusnya dibanding dengan ciptaan Allah selain manusia. Allah ndadekno kula panjenengan makhluk yang paling indah di permukaan bumi ini. Allah menciptakan mata kita dengan keadaan yang indah. Allah menciptakan telinga kita dengan bentuk yang indah. Semua itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Yang kedua, kita mensyukuri akan nikmatul imdad, yaitu nikmat di mana kita telah diciptakan oleh Allah. Kita masih senantiasa mendapatkan perlindungan, mendapatkan yaitu pemeliharaan saking Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara kesehatannya, ya. Dipelihara seluruh organ tubuh kula panjenengan masih aktif sebagaimana biasanya. Mripat kula panjenengan masih bisa berkedap-kedip, telinga kita masih bisa mendengarkannya, dan khususnya kita diberi lesan masih bisa berbicara pada pagi hari ini. Ini semuanya tidak lepas dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Caning, marilah dengan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan di mata kula panjenengan ini, mari benar-benar kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita sebagai manusia tidak akan mampu bila mana kita menghitung akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalau panjenengan ini akan menghitung nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita, khususnya dalam tubuh kita saja, tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sahabat budaya, program Pro 4 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya Caning yang berbahagia, ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan pada kita semua di pagi hari ini. Amin. Caning sahabat budaya program 4 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pagi hari ini kula badhe maparkan yaitu sebuah tema, salah satu dari sifatnya Allah yang termaktub dalam Asmaul Husna, yaitu sifat Al-Muhsi.
Sifat Al-Musi adalah salah satu sifat Allah dalam Asmaul Husna yang berarti Allah Maha Menghitung. Ya. Setiap amal manungso baik ataupun buruk akan ditatat oleh malaikat dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Musih menunjukkan sifat Allah yang akan menghitung seluruh amal perbuatan manusia kelak di hari akhir, di mana perhitungan tak ada yang luput, melainkan akan sesuai dengan kadarnya. Hal ini berbeda terbalik dengan hambanya, yang walaupun memiliki ilmu penghitung, namun masih memiliki keterbatasan dan ketidaktahuan. Saning sahabat budaya program 4 RRI di mana saja berada yang senantiasa kami hormati, sekecil apapun nilai amal kebaikan dan sekecil apapun nilai amal keburukan kita akan dihitung oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kehidupan pasti ada awal dan akhirnya. Kehidupan di dunia itulah yang kita sebut sebagai akhir kehidupan di dunia itulah yang kita sebut sebagai hari kiamat. Setelah kiamat manusia akan dihidupkan kembali pada fase berikutnya, di mana semua manusia dikumpulkan dan dihitung semua amal kebaikannya dan amal keburukannya selama hidup di dunia ini. Semua perbuatan yang dilakukan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saning sahabat budaya yang dirahmati Allah, dalam satu kitab namanya Nasaihul Ibad, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, diriwayatkan tentang satu hadis daripada Sahal bin Sa'ad. Diriwayatkan oleh Imam Tobroni, beliau berkata, hadis ini berkenaan dengan 3 nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah sijine nasihat malaikat Jibril maring Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril dawuh, ya Muhammad, wa'mal masyi'ta fa innaka mazim bih. Wahai Muhammad, ngamalo sira apa yang kau inginkan, amal apa silahkan, tapi kau harus ingat bahwa semua amal perbuatanmu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan membalas setimpal dengan amal perbuatannya. Di dalam Al-Quran surat Al-Adiyat ayat 7-8 Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sapa wong sing ngamal keapian senajan mung sak biji zarah, yarahu, maka akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dihitung oleh Allah dan dibalas sesuai dengan amalnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa pun beramal keburukan senajan mung sak biji darah, maka Allah akan memperlihatkan dan Allah akan membalasnya setimpal dengan amal perbuatannya. Sahabatku budaya program 4 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu janganlah kita meremehkan amal keburukan walaupun sekecil apapun dari nilai amal keburukan itu. Dan jangan sampai kita meremehkan dari amal kebaikan walaupun sekecil apapun dari nilai amal kebaikan itu. Ada sebuah cerita seorang hamba dimasukkan ke dalam api neraka gara-gara masalah kecil, yaitu masalah kucing. Itu masalah kucing, apa yang dia lakukan, rupanya dia ikat dan kurung
kucing tersebut sehingga kelaparan. Bila dia lepas, pasti kucing itu akan makan belalang-belalang yang berterbangan di muka bumi. Hingga akhirnya kucing tersebut mati dalam keadaan kelaparan. Masalah dengan seekor kucing bisa menjerumuskan manusia ke jurang neraka. Apalagi problem masalah kita sesama manusia, sesama iman, sesama akidah. Maka dari itu janganlah menganggap remeh sebuah kemaksiatan. Walaupun sekecil apapun, karena kita tidak tahu dosa kita yang mana yang menjadikan murka Allah. Dan kita tidak tahu dosa kita yang mana, kesalahan kita yang mana yang menjadikan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebaliknya, kita belum tahu amal ibadah kita yang mana yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Dan kita tidak tahu kebaikan kita yang mana yang menyebabkan Allah Rahman dan Rahim kepada kita. Oleh karena itu, Taning, sahabat budaya yang dirahmati Allah, janganlah meremehkan sebuah amal kebaikan. Walaupun toh sekecil apapun dari nilai amal kebaikan itu. Diceritakan suatu ketika Imam Al-Ghazali sedang menulis sebuah kitab Ihya Ulumuddin. Tiba-tiba datanglah seekor lalat hinggap di atas tinta beliau. Maunya Imam Ghazali mengusir lalat tersebut. Kelihatan lalat tersebut haus dan lapar. Lalu Imam Ghazali biarkan setelah lalat kenyang, lalat tersebut terbang meninggalkan Imam Ghazali sendirian. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan menulis kitabnya. Di tengah-tengah menulis kitabnya, Imam Ghazali tertidur. Di dalam tidurnya Imam Ghazali diperlihatkan seakan-akan kiamat telah tiba. Mahsyar telah dihamparkan. Mizan telah ditegakkan. Sampailah pada giliran Imam Ghazali untuk dihisab amalnya. Rupanya ia lolos dari hisab amalnya. Dan dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah perjalanan terdengarlah suara, "Wahai Junaid al-Baghdadi, apa yang menyebabkan engkau masuk surga?" Beliau menjawab, "Ya Allah, yang menyebabkan aku masuk surga karena banyaknya ilmu yang aku karang. Karena banyaknya susunan ilmu, pengetahuan yang aku tinggalkan." Lalu terdengarlah suara jawaban, "Wahai Junaid al-Baghdadi, yang menyebabkan engkau masuk surga bukanlah karena banyaknya ilmu pengetahuan, bukanlah karena banyaknya murid yang engkau persiapkan, tapi yang menyebabkan engkau masuk surga dikarenakan kau biarkan makhlukku yang hina minum tintamu. Karena seekor lalat yang engkau biarkan, kalau tidak kau biarkan mungkin hambaku yang hina itu akan mati kelaparan. Maka karena kau menghargai dan memuliakan hambaku yang hina, maka hari ini aku muliakan padamu, wahai Junaid al-Baghdadi." Dengan seekor lalat bisa manfaat bagi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan binatang yang hina bisa menyebabkan beratnya timbangan amal kita di hadapan Allah. Apalagi dengan permasalahan dengan orang-orang sesama Islam. Sesama orang-orang yang beriman seakidah, lebih-lebih sodakoh, infak, membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang kelaparan. Percaya dan yakinlah semuanya itu akan memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sahabat budaya dirahmati Allah, itulah kiranya pemaparan sifat muhsi dalam kajian di pagi hari ini, mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita dan menjadikan renungan bagi kita. Yang intinya janganlah kita menyepelekan amalan-amalan, walaupun tak amalan itu sekecil apa dari nilai keburukan dan kebaikan, karena kita tahu semuanya itu
akan membawa manfaat atau tidak bagi kita semuanya, akan menyelamatkan kita atau tidak bagi kita semuanya. Maka yang penting marilah kita dalam mengarungi hidup ini, ayo kita senantiasa berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, agar benar-benar langkah hidup kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan akan menghantarkan kita dalam suatu kehidupan yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Daning sahabat budaya di Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kekurangan dan kekilafan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini karena keterbatasan ilmu saya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Ustaz.